Ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka menemukan makam-makam yang diduga kuat menurut mereka ini adalah makam tokoh-tokoh besar kerajaan zaman dulu. Coba kan kita masih berpikir begini, bahwasanya yang mensyariatkan bahwa manusia setelah mati menjadi mayat itu harus dikubur, itu adalah Islam. Oke, benar. Nah, sementara agama sebelum Islam di Nusantara itu adalah agama Hindu, agama Buddha, atau sinkretik dari keduanya, mereka tidak mengenal syariat kubur. Kita ini di masyarakat punya semacam image bahwa yang namanya pemakaman itu selalu dikaitkan dengan tempat-tempat yang angker. Oke, Ya sakral. kan? Angker, sakral, kemudian banyak pamalinya. Iya, benar. Nah, padahal kalau kita lihat peradaban Islam secara Assalamualaikum Bang Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bang Niko nih. Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget nih sekarang nih. Sibuk mengurusi kehidupan dunia ini, Masya Allah. Cari pundi-pundi ya? Cari pundi-pundi, tentunya cari ilmu juga lah. Gak Bang, berhenti kita. Jadi gini, gue penasaran sih tentang sejarah Islam nih. Karena kan gue masih awam terkait sejarah Islam. Ya. Gue penasaran banget sama sejarah Islam di Nusantara itu yang dengan tradisi pemakaman ini gimana sih? Tahu nggak? Tradisi pemakaman. Kan kita kalau melihat pemakaman tuh menjadi hal yang menarik karena orang-orang sekarang nih itu giat melakukan tradisi ziarah. Nah, itu dia. Ya kan? Tradisi ziarah. Apalagi kalau kita berkunjung ke titik-titik ziarah di sepanjang pantai utara Jawa. Benar. Mulai dari Banten, Cirebon sampai ke ujung Surabaya, Madura, semuanya ada. Nah, jadi memang pemakaman, kemudian tradisi ziarah yang dilakukan oleh Muslim Nusantara ini adalah suatu tradisi yang dilakukan untuk menghormati orang-orang yang berjasa dalam penyebaran Islam di negeri kita dulu, ya kan? Nah, dan orang-orang yang menyebarkan Islam itu tentu adalah orang yang sangat dikenang sebagai waliullah, kan para sunan-sunan, wali songo gitu ya. Dan mereka itu ketika diziarahi, ini bukan cuma praktek orang sekarang ya, tapi udah dari ratusan tahun lalu, bahkan dari zaman kesultanan, praktik ziarah itu sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Ada catatan-catatannya bahwa sultan-sultan baik dari Banten, Cirebon, Demak itu juga suka saling menziarahi gitu. Kepada guru-guru mereka. Kan. Jadi ini merupakan penghargaan mereka untuk guru-guru mereka, untuk para pejuang Islam terdahulu, bahwa apa yang sekarang mereka nikmati berupa keislaman mereka, ini tentu nggak bisa lepas dari jasa-jasa para orang-orang yang menumpahkan darahnya, keringatnya kan, untuk menegakkan agama Islam di negeri kita ini. Itu keren sih. Dan ini berbeda, ya tentu kan Islam itu datang membawa perubahan pastinya. Betul. Baik itu di Jazirah Arab, ya zaman Nabi SAW, dan tentunya di negeri kita juga. Karena gini, ada hal menarik misalkan, ketika kita melihat tokoh-tokoh sejarah di Nusantara zaman dulu sebelum Islam. Contoh misalkan, kita kenal orang-orang atau tokoh-tokoh seperti Gajah Mada, kemudian Hayam Wuruk, kemudian Erlangga, pokoknya nama-nama yang terkait dengan masa Hindu dan Buddha. Nah, ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka menemukan makam-makam yang diduga kuat menurut mereka ini adalah makam tokoh-tokoh besar kerajaan zaman dulu. Kerajaan zaman dulu, Majapahit. Majapahit, Sriwijaya. Coba kan kita masih berpikir begini, bahwasanya yang mensyariatkan bahwa manusia setelah mati menjadi mayat itu harus dikubur, itu adalah Islam. Benar. Nah, sementara agama sebelum Islam di Nusantara itu adalah agama Hindu, agama Buddha, atau sinkretik dari keduanya, mereka tidak mengenal syariat kubur.
Sehingga ketika dikatakan kalau ada makam Gajah Mada, makam Hayam Wuruk, atau makam tokoh-tokoh pra-Islam, nah ini kan sebenarnya bisa kita pastikan berdasarkan budaya zaman dulu itu tidak tepat begitu, atau makam Prabu Siliwangi itu tidak tepat. Nah, jadi makam-makam yang ada dan diziarahi orang zaman sekarang ini tentu adalah makam-makam Islam, dan konsep pemakaman itu sendiri justru menjadi penting karena kan gini, kita ini di masyarakat punya semacam image bahwa yang namanya pemakaman itu selalu dikaitkan dengan tempat-tempat yang angker. Oke, Ya sakral. kan? Angker, sakral, kemudian banyak pamalinya. Iya, benar. Nah, padahal kalau kita lihat peradaban Islam secara umum, yang namanya pemakaman itu tidak menjadi sarang hantu. Sarang bukan ya, nggak bikin serem sebenarnya kan? Nggak bikin serem. Justru yang namanya pemakaman itu, konsep Islam yang utama adalah rumah abadi tiap manusia. Rumah abadi tiap manusia. Rumah abadi seorang muslim. Kita bikin rumah megah-megah, ya, berapa hektar, berapa miliar. Ya tentu saja ini akan kita tinggali selama beberapa tahun, tapi setelah itu ketika nyawa udah ada di tenggorokan nih, cabut nyawa kita, rumah ini Nggak ada apa-apanya ya? nggak ada apa-apanya, nggak kita bawa ke liang kubur, mungkin kita wariskan ke anak cucu kita, tapi apakah itu bisa mendamaikan? Kan banyak juga ya, mohon maaf, misalkan kasus-kasus di mana ya keluarga itu bersengketa, saling berantem gara-gara masalah warisan rumah. Nah justru ini kan sesuatu yang fana. Rumah-rumah yang megah di mana-mana kita lihat itu sesuatu yang fana. Padahal kita sekarang ya kalau secara bisnis ya melihat yang namanya tren properti pembangunan rumah itu begitu sangat berkembang pesat. Pesat Nah, banget. tapi banyak yang lupa bahwa rumah abadi mereka itu bukan properti-properti yang mereka bangun dari segi di atas tanah. Benar. Alias tempat tinggal sementara yang fana itu. Justru rumah abadi itu adalah pemakaman. Pemakaman. Iya kan? Iya benar. Nah, banyak orang tuh agak lupa, katakanlah, mempersiapkan apa yang akan menjadi rumah abadi mereka. Tentu bicara rumah abadi bukan kita menyiapkan sebidang lahan gitu ya untuk kita dikuburkan nanti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan sebelum kematian itu. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, ya kan? Nah, kembali nih ke masalah Wali Songo, ziarah para ulama zaman dulu yang sangat ramai. Mereka itu, katakanlah orang yang berziarah ini adalah tamu-tamu. Ya? Oke, iya. Tamu-tamu pengunjung para tokoh Islam yang sudah wafat zaman dahulu. Kenapa bisa ramai? Ya karena keberkahan amal mereka ketika hidup itu. Oh. Gitu kan? Iya benar sih, benar. Tentu kita pengen dong, kita ini banyak relasi, banyak kenalan, banyak yang berkunjung kepada kita. Itu bukan cuma di dunia, tapi bahkan ketika kita di alam kubur pun masih banyak yang mengunjungi, kita, ya mendoakan. Kan? Ya, itu kan tergantung dengan amal kehidupan kita di dunia. Benar. Gitu. Oke. Kita mau beranjak nih. Tadinya kan kita fokus di Nusantara. Nah, gue penasaran banget. Dulu kan Islam itu kan berkembang pesat banget nih Bang ya. Ya. Kayak ada di Turki, di Baghdad apalagi kan, perkembangannya sangat pesat. Nah, sebenarnya jarang banget orang-orang ini membahas perkembangan Islam di Spanyol. Kita tuh cuma ingat La Liga, ya kan? Yang diingetin Spanyol apa namanya? Sama orang-orang sekarang ini kan ya udah Barcelona, Madrid dan semacamnya ya. Nah, perkembangan Islam di sana di Andalusia itu kayak gimana sih? Spanyol, Andalusia ini menarik banget karena yang kita tahu sekarang bahwa Spanyol hari ini bukan Islam. Oke. Ya kan? Oh gitu. Iya sih, benar. Spanyol hari ini adalah negara dengan mayoritas Katolik atau Kristen lah pada umumnya. Nah, dan dia menjadi bagian daripada Uni Eropa. Benar, kan. Tapi ketika kita melihat ke sejarah Spanyol yang lebih lama, tentu kita akan melihat bahwa ternyata Spanyol sangat harum namanya karena Islam. Oh gitu? Iya, karena Islam. Islam itu sempat berkuasa dan mendominasi di Spanyol, termasuk Portugal di dalamnya, itu sekitar 700 tahun. 700 tahun Islam ada di Spanyol itu? Betul. Ya, dari tahun 700-an Masehi sampai 1400-an Masehi. Itu rentang yang sangat panjang. Ini gue baru tahu nih, tahu. Biasanya kan kalau nggak Baghdad ya kan, Turki dan semacamnya. Spanyol ternyata, wah, Spanyol Eropa dan Islam
itu pernah menjajaki Eropa gitu loh. Jadi Islam itu bukan cuma khas Arab, bukan cuma khas Arab gitu kan, tapi juga sampai ke Spanyol. Bahkan misalkan nih, kalau kita melihat atau membaca karya-karya para ulama, satu ulama yang terkenal karena kitab tafsirnya yang penuh barokah, manfaat gitu ya, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Pernah dengar kan? Pernah. Anda tahu nggak, tafsir Al-Qurtubi itu ditulis oleh siapa? Kurang tahu tuh. Ya, Imam Qurtubi. Iya. Iya sih. Iya kan? Tapi tahu nggak, Qurtubi itu nama apa? Kalau dikait-kaitin ya, Cordoba. Betul. Cordoba. Al-Qurtubah. Ya. Jadi Imam Qurtubi itu, Al-Qurtubi adalah nisbah sang imam untuk tempat kelahirannya di Cordoba. Dan Cordoba itu kita tahu ada di Spanyol. Oh, berarti jangan-jangan wilayah-wilayah di Spanyol itu ngambil dari nama Islam? Betul, banyak sekali. Banyak sekali nama-nama Islam yang sekarang diserap ke dalam bahasa Spanyol atau Portugal. Termasuk nama-nama kota. Tadi misalkan kita nyebut La Liga. Itu ada yang terkenal, salah satu klub besar di Spanyol itu adalah Real Madrid. Oke, ya benar. Real Madrid. Madrid itu kan nama kota, ibu kota Spanyol sekarang. Nah, dan Madrid itu berasal dari bahasa Arab. Oh gitu ya? Al-Majriti. Al-Majridi. Al-Majriti. Al-Majriti. Pakai tok ya kan? Itu satu. Atau kita lihat ke tetangganya, Portugal. Nah, tempatnya Cristiano Ronaldo nih. Tempat lahirnya Bang Dodo ya kan? Bang Cristiano Ronaldo. Portugal itu kan juga sebuah negeri yang Islam masuk ke sana lewat futuhat yang dilakukan oleh anaknya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu adalah senior daripada Tariq bin Ziyad. Dan anak Musa bin Nusair itu adalah Abdul Aziz bin Musa bin Nusair. Nah, itu ketika di futuhat. Kenapa nama Portugal itu muncul dan digunakan sampai sekarang? Itu kan ada pendapat yang menduga kuat bahwa nama Portugal itu juga dari bahasa Arab. Oh gitu. Gitu. Misalkan kalau kita belajar mufrodat atau kata-kata dalam bahasa Arab yang dasar-dasar, kita belajar nama buah-buahan. Buah-buahan dalam bahasa Arab. Ada satu buah yang dalam bahasa Arab, ada nama buah yang kita kenal sebagai jeruk. Ya, jeruk. Jeruk ini banyak sekali ditemukan di Portugal. Tetangga Spanyol. Dan jeruk karena mayoritasnya itu ditanam, bahkan sampai sekarang ya, kalau kita ke Lisbon, kalau kita ke Madrid, itu pohon jeruk udah kayak pohon apa ya? Mangga di Indonesia. Iya. Pinggir jalan tuh rame lah. Bahkan itu buah-buahnya yang oren-oren cantik itu rimbun, udah mateng, tapi nggak ada yang ngambilin karena saking banyaknya di sana. Udah bosen Kali ya. Nah, jadi image Portugal sebagai jeruk itu akhirnya diabadikan oleh kaum muslimin dengan menamakan tempat di mana mereka menemukan banyak jeruk itu sebagai Ardu Burtukal. Bumi Burtukal, jeruk. Bahasa Arab jeruk itu Burtukal. Dari kata Burtukal itulah lahir Portugal. Oh gitu ya, ternyata awal-awalnya gitu. Iya, Pak. Jadi emang Islam itu sangat meninggalkan kesan dan jejak yang dalam di peradaban Spanyol atau Portugal. Yang sekarang mungkin lebih terkenal karena bolanya, tapi dulu terkenal karena Islam yang rahmatan lil alamin. Mantap. Nah, gua tuh kemarin sempat ngeliat TikTok nih Bang ya. Lihat video-video itu di Andalusia pokoknya di Spanyol ya, Andalusia atau di mana itu ada namanya Alhambra. Apa sih Alhambra? Alhambra ini merupakan istana. Nah, istana, salah satu istana yang paling megah didirikan oleh kaum muslimin di Spanyol. Istana yang paling megah di Spanyol? Ya, dan Alhambra itu kan bukan nama Spanyol, itu tuh istilah bahasa Arab juga. Oh gitu. Ya kan? Alhambra itu sebutan orang Spanyol dari bahasa Arab yang dikatakan sebagai Alhamro. Hamro itu turunan kata dari kata ahmar. Ahmar itu adalah merah. Kenapa merah? Karena istananya warna merah. Oh gitu. Sesimpel itu ya. Ya, warna merah. Tapi secara arsitektur, ini terobosan yang sangat luar biasa di dalam
sejarah perkembangan arsitektur Eropa. Arsitek Eropa. Iya. Bahkan gaya arsitektur kaum muslimin yang dibangun di Andalus itu banyak menjadi prototype atau basis desain arsitektur bangunan-bangunan lain yang didirikan di seluruh Eropa. Sampai seluruh Eropa. Sampai ke istana, sampai ke gereja gitu. Itu juga membangun desain arsitekturnya mengambil dari konsep arsitektur Andalus atau Islam. Banyak sekali. Berarti di istana Alhambra tadi itu tempat tinggalnya sultan-sultan dulu pas zaman. Betul, walaupun bisa kita katakan Alhambra itu adalah istana yang dibangun agak belakangan menjelang Islam itu musnah dari Spanyol. Musnah? Ya. Musnah. Kan kita sekarang melihat Islam itu nggak ada di Spanyol kan? Iya. Kalaupun iya, ada minoritas. Tapi pernah suatu masa itu benar-benar nggak ada. Karena Islam itu ya mendapat perlawanan yang keras dari penduduk sana ya yang beragama kami, dan itu dalam sejarah disebut sebagai reconquista, penaklukan kembali itu Spanyol dari tangan kaum muslimin. Nah, ini sejarah yang pahit memang, tapi ya itulah akhirnya Spanyol itu atau Andalusia itu menjadi gambaran yang sangat utuh dalam memahami bangkit dan jatuhnya manusia. Bahwa Islam pernah bangkit di Andalus dengan begitu luar biasa zaman Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, tapi juga hancur, musnah dengan cara-cara yang menyedihkan pula, sehingga sekarang Islam itu tidak ada lagi di Spanyol. Gitu. Nah, sebenarnya gue lebih penasaran lagi. Tadi kan kita awal bahas pemakaman di Nusantara ya. Nah, kalau misalnya gue ngeliat kayak di Baghdad, mungkin masih ada makam-makam kayak misalnya siapa orang bahkan ziarah atau ke Maroko atau ke Turki. Nah, gue ini belum pernah ngeliat kayak gimana sih pemakaman pas zaman Spanyol tuh. Iya, apakah masih ada nggak kira-kira? Ya, pemakaman di Andalusia yang dibuat untuk orang Islam tentu ada dong, karena kan Islam itu pernah menjadi agama yang dianut penduduk Spanyol paling banyak kan? Paling banyak. Di masanya, mayoritas gitu. malah. Mayoritas. Ya, walaupun tidak menafikan ada juga orang-orang Kristen. Oke. Nah, tapi menarik gini. Kita melihat bahwa di Spanyol itu hari ini atau minimal seminimalnya kita cari di Google lah. Itu pemakaman Muslim di Spanyol sudah jarang ditemukan yang berasal dari zaman-zaman keemasan Islam di sana. Kok gitu? Nah, ini saya nggak tahu juga nih, karena kita masih menduga-duga, ada hipotesa lah bahwa apa jangan-jangan makam-makam Islam itu juga dihancurkan ketika zaman Reconquista itu. Oh. Nah, jadi kita hanya menemukan jejak-jejak pemakaman Islam di Spanyol ini hanya sebatas yang disimpan di museum. Hanya ada di museum berarti? Berarti kan ini ditemukan bukan di tempat asalnya kan? Ya, dia udah terkubur lah, nggak tertanam di atas tanah. Dan itu dijadikan sebagai benda arkeologi oleh orang-orang peneliti sejarah di Andalus, di Spanyol, dibawa ke museum. Nah, tapi kalau secara fisik yang masih bisa kita temukan bahwa pemakaman orang-orang Islam yang berasal dari Spanyol, ini sebenarnya bisa kita lihat tidak hanya ada di Spanyol, tapi juga ada di Maroko, ya kan? Kan tetangga-tetangganya tuh, Maroko, Tunisia, kemudian bahkan yang di Istanbul, Mesir itu juga ada, karena mereka berdiaspora gitu. Cuma yang menarik gini bang, ketika kita melihat pemakaman Islam Spanyol atau apapun unsur dari peradaban Islam di Spanyol yang mampu menjadi inspirasi bagi orang-orang non-Muslim di sana. Inspirasi, jadi inspirasi. Iya. Jadi di Spanyol zaman Islam itu terkenal ada istilah mozarabes. Mozarabes, apa tuh? Mozarabes. Ini bahasa Spanyol, tapi dia merupakan sebutan untuk sebuah istilah Arab. Istilah Arab? Nah, istilah Arab yang disebut sebagai musta'rib. Musta'rib. Nah, musta'rib ini jadi mozarabes kan. Musta'rib itu sendiri adalah istilah untuk menyebut orang yang kearab-araban. Kearab-araban. Nah, jadi gini ceritanya. Gimana? Kan ketika Islam datang ke Spanyol, Islam ini kan la ikrah fiddin. Ya, tidak memaksakan Islam itu sendiri kepada agama-agama lain kan, pemeluk agama lain. Dan kenapa Islam akhirnya jadi mayoritas itu karena ya orang-orang non-Muslim di Spanyol masuk Islam dengan sukarela. Dengan sukarela? Iya, tapi tetap aja ketika ada orang yang
tidak mau beragama Islam, ini dibiarkan oleh penguasa-penguasa Muslim di Spanyol. Nggak dipaksa emang? Nggak dipaksa. Makanya zaman Islam di Spanyol ini juga dikenal oleh para sejarawan sebagai the age atau the land of three religions. Ya. Oh, oke. Negeri, tanah dengan 3 agama. 3 agama. Nah, Islam yang berkuasa, tapi Islam juga menangui 2 agama lainnya yang mayoritas di sana, yaitu agama Kristen dan agama Yahudi. Oh, malah Islam melindungi mereka? Melindungi. Karena kan Islam juga mengajarkan kita untuk melindungi orang-orang kafir zimmi kan, orang-orang non-muslim yang ya minta perlindungan kepada kita. Jadi tetap kita lindungi. Bahkan Rasulullah SAW itu juga sampai mengancam, jika ada seorang zimmi yang terbunuh, maka itu dosanya ngeri sekali. Ya padahal kan orang zimmi itu ya non-muslim gitu. Tapi ada hadis yang mengatakan membunuh orang zimmi itu dosanya itu sangat besar sekali. Sangat besar. Nah, jadi intinya di Andalusia itu agama-agama lain juga sangat dijaga lah, ya kan, toleransi itu begitu luar biasa. Nah, kembali ke Musta'arif. Walaupun orang-orang ini tidak sampai ikut ke agama Islam, tetap dalam kenasraniannya, tapi mereka itu akhirnya melihat Islam sebagai mercusuar peradaban, dan mereka pun tertarik untuk mengadopsi Islam, nilai-nilai Islam dalam keseharian mereka. Oh gitu? Iya. Sampai keseharian mereka? Sampai keseharian. Jadi ada satu masa ketika berbincang menggunakan bahasa Arab, menulis menggunakan bahasa Arab, ini menjadi tren di kalangan anak-anak Kristen Eropa. Apa tuh? Ya itu, ada masanya. Jadi mereka itu menganggap kayak zaman sekarang lah. Orang kan kalau ngomong pakai campuran bahasa Inggris, kan dianggap keren banget. Keren gitu banget, ya. yang which is gitu ya. Jaksel. Ya. Kayak gitu. Kalau dulu bukan bahasa Inggris, yang menjadi tren adalah bahasa Arab. Orang bangga dengan kearab-araban, memakai surban, memakai jubah. Ini ikut-ikutan mereka, senang mereka pakai fashion orang Muslim, begitu. Bahkan termasuk kalau dalam tradisi ilmiah kita ini kuliah. Kalau wisuda biasanya kan kita pakai baju khusus tuh. Benar. Ya, toga, ya kan? Ya. Toga ini kan tradisi Islam. Toga tradisi Islam. Tradisi Islam. Dari mana? Ya dari memakai jubah itu. Jadi memakai jubah ini adalah simbol intelektual. Karena orang-orang Eropa di zaman kegelapan, abad ke-8, melihat mercusuar ilmu Eropa itu ada di Andalusia. Andalusia, pusatnya itu. Nah, jadi fashion orang-orang Andalus nih yang pakai jubah, yang kearab-araban, nah ini justru diambil sebagai simbol keilmuan. Simbol keilmuan. Dan ini bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Baju toga gitu ya. Terus juga ada topi yang kotak. Ini ada pendapat yang mengatakan kotak ini maksudnya itu Ka'bah, gitu kan? Sampai sedemikian itu. Sampai sedemikian. Kan kita kadang mikir ya, ini baju toga apa sih maksudnya? Iya. Gua kemarin juga habis alhamdulillah baru beres wisuda. Perlu banget ya ternyata pakai toga itu sampai segininya. Nggak tahu sih sebenarnya asal usulnya kok bisa ada toga itu. Iya, nah itu ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa ini ya warisan peradaban Islam yang muncul dari Eropa, tapi sesungguhnya Eropa mengambil dari peradaban Islam di Andalusia. Itu berarti Andalusia benar-benar emang keren sekali. Secerah itu ternyata. Secerah itu ya kan, tentu juga akhirnya banyak orang yang walaupun sebagian tetap dalam kenasraniannya, tapi akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Secara sukacita itu ya? Secara sukacita, sukarela. Ya, misalkan ada satu ulama yang mungkin kita kenal sebagai ahli tafsir gitu ya, Ibnu Hazm. Ahli tafsir, ahli fikih gitu, Ibnu Hazm al-Andalusi. Nah itu para ulama mengatakan bahwa itu Ibnu Hazm bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Hazm min asli Nasraniyah. Orang asli Nasrani? Apa gimana? Keturunannya, nenek moyangnya itu asli pribumi Spanyol. Oh. Jadi kita ngebayangin, yang namanya ulama itu bukan cuma orang Arab, jenggotan, hitam, rambutnya. Benar. Sekarang kan stigmanya kan begitu. Lah ini para ulama kita dulu yang kita baca nama-nama itu bahasa Arab, Ibnu Hazm ya kan. Justru itu orang bule. Andalus keren itu banget ya. Gokil. Itu Islam di Andalus begitu luar biasa. Ada juga ulama namanya Ibnu Qutiyah.
Ibnu Qutiyah. Nah itu kan Qutiyah itu sebenarnya bahasa Spanyol. Apa tuh? Jadi Ibnu Qutiyah ini adalah kalau nggak salah menantu atau pokoknya ada hubungan keluarga dengan Umar bin Abdul Aziz, dan dia itu disebut Ibnu Qutiyah karena dia adalah anak keturunan dari kaum Goth. Kaum Goth. Visigoth. Gotik. Oh, oke. Nah, ini adalah kaum atau bangsa yang asli Spanyol dan menerima Islam gitu kan. Secara sukacita itu tadi. Awalnya lewat peperangan, ya kan, diperangi Futuhat. Nah, tapi kemudian mereka masuk Islam begitu. Nah, jadi nilai-nilai peradaban Islam di Spanyol ini sangat luar biasa, menjadi cerminan untuk kita semua. Ini benar-benar baru banget dengar kayak gini nih. Yang selama ini dengar kan, kok nggak Turki, atau nggak di Syam, ya kan? Atau di Mesir, betul. Maroko. Ini malah Spanyol ya ternyata ya. Suatu yang anomali bagi kita. Wah, Ya kan? malah ternyata secerah itu ya. Jadi Andalusia mulai dari masa awal ya sampai akhir di Granada, di Istana Alhambra itu, ini menjadi cerminan bagi setiap muslim dimanapun berada bahwa yang namanya kehidupan itu seperti roda. Oke. Yang namanya roda itu berputar. Kadang kita di atas. kadang si roda itu ada di atas, kadang di bawah. Andalusia menjadi cermin untuk kita semua bahwa hidup ini berputar gitu loh. Sebagaimana Andalusia pernah mengalami masa kejayaan. Oke, benar. Tapi juga mengalami masa keruntuhan yang sangat Kehancuran itu getir ya. gitu. Iya. Ya kan? Nah, manusia juga seperti itu. Kita pernah lahir jadi bayi, puncak-puncaknya itu ketika kita remaja, umur 20, 30-an, 40-an ya, puncak. Tapi umur 50, 60, 70, 80, nah itu menjadi masa-masa senja ya. Jadi Andalusia ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kita sejaya-jaya apapun pasti akan mati. Remindernya begitu ya. Benar-benar sih, benar-benar. Gitu. Mau sekaya apapun kita, jabatan kita mau tinggi segimanapun ya. Misalnya udah paling atas, misalnya jenderal sekalipun, bakal ya sudah, nanti bakal ada waktunya pasti mati. Betul. Kematian itu pasti datang. Betul. Wah gila, gua baru kali ini dengar ternyata Andalusia peradabannya ya, secerah itu ya ternyata ya. Gue baru dengar, bahkan nggak pernah dengar sebenarnya. Ternyata Andalusia tuh pusatnya Muslim di tanah Eropa. Itu yang keren sih. Kenapa? Karena kita tadi melihat Eropa sebagai kiblat hari ini, tapi ternyata Eropa nggak bisa menjadi kiblat seperti sekarang tanpa kontribusi dari peradaban Islam di Spanyol dan Portugal di Andalusia. Bahkan Uni Eropa kan, Seluruh perkembangannya Eropa. ya Seluruh Eropa. dari orang-orang Muslim pada zaman. Dari orang-orang Muslim. Kayaknya kita nggak mungkin sih ngabisin bahasan tentang Andalusia ini cuman 10 menit, 15 Oh menit. panjang ini 6 semester. Ini bukunya setebel ini nggak mungkin nih. Ini bahkan baru ringkasan ini. Oh iya, ringkasan Iya. doang? Ada buku Andalusia yang lebih tebal lagi sampai berjilid-jilid. Berjilid-jilid? Ada. Wah, Dan itu ya masih kita pelajari dan nanti bisa kita obrolin lagi lebih panjang lagi. kayaknya kita harus bahas next time nih. Next time nih bisa begadang kita. Oh, seru banget ini kayaknya, biar kita tahu, semua orang tahu, masyarakat tahu bahwa peradaban Islam bisa semegah itu, secerah itu. Insya Allah. Oke, kita lanjut next time ya, Bang Siap, ya? insya Allah. Siap. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.